Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Syafi dari kelas 11 Ibnu Sina, ingin mempresentasikan uji kompetensi bab 2 yang berjudul demokrasi. Soal yang pertama ialah, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi. Demokrasi terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu pertama, berdasarkan dengan penyaluran kehendak rakyat terbagi menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang kedua, berdasarkan dengan hubungan antar kelengkapan negara terbagi menjadi empat macam, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, demokrasi perwakilan dengan sistem demokrasi secara langsung. Yang ketiga itu berdasarkan prinsip ideologi suatu negara terbagi menjadi tiga macam, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Sokoguru demokrasi universal adalah tiang-tiang yang menjadi pondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. Yang keempat, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya, karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri. Yang kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk formal seperti pemilu langsung. Secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurai sejarah keberlangsungan politis praktis di negara ini. Yang keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Yang pertama, menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Keempat, menyimbangkan kewajiban dan hak-hak. Yang kelima, perubahan secara damai dan bukan secara kekerasan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.